Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijuluki sebagai Saif Allah al-Maslul atau pedang Allah yang terhunus. Julukan pedang Allah itu diberikan berkat kejeliannya dalam bidang militer dan ahli taktik perang. Sebagai ahli militer, Khalid bin Walid menjadi salah satu panglima perang Islam yang tidak terkalahkan sepanjang karirnya. Ia menjadi panglima perang militer Islam dari era Nabi Muhammad SAW hingga Khalifah Umar bin Khattab. Masa muda Khalid bin Walid memiliki nama asli Abu Sulaiman Khalid bin Walid bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Ia lahir pada tahun 585 Masehi, atau sekitar 17 tahun sebelum masuk pembangunan Islam. Ayahnya adalah Walid bin Al-Mughirah, kepala suku Bani Makhzum yang masih bagian dari suku Quraisy di Makkah. Sedang ibunya bernama Lubabah binti Al-Haris. Sesuai dengan tradisi kaum Quraisy pada zaman itu, Khalid yang baru lahir dikirim ke sebuah suku Badui di gurun. Ia dirawat oleh ibu angkat hingga berumur 5 atau 6 tahun sebelum dikembalikan ke orang tuanya di Makkah. Khalid termasuk dalam keluarga dekat Nabi. Pasalnya, bibinya yang bernama Maimunah adalah salah satu istri Nabi. Sebelum masuk Islam, nama Khalid bin Walid sangat masyhur dikenal sebagai panglima tentara kafir Quraisy yang tak terkalahkan. Baju kebesarannya berkancingkan emas dan mahkota di kepalanya bertahtakan berlian. Begitu gagah dan perkasanya Khalid bin Walid, baik di medan perang maupun ahli dalam menyusun strategi perang. Pada waktu perang Uhud melawan tentara Muslim pimpinan Rasulullah SAW, banyak wafat sebagai syuhada dan terbunuh di tangan Khalid bin Walid. Khalid pula lah yang menjadi pemimpin pasukan kafir Quraisy yang memukul mundur pasukan Islam pada era perang Uhud. Setelah itu, Khalid memerintahkan pasukannya untuk kembali seperti biasa. Namun anehnya, sejak itu Khalid termenung. Entah mengapa, Khalid bin Walid selalu terngiang akan ucapan Nabi Muhammad SAW dan menjadi penasaran akan sosok beliau. Maka, Khalid mengutus seorang mata-mata untuk memantau dan mengamati aktivitas Nabi Muhammad SAW setelah perang Uhud tersebut. Setelah cukup lama mata-matai Rasulullah SAW, akhirnya utusan Khalid bin Walid melaporkan hasil pengamatan tersebut. Kata utusan tersebut, "Aku mendengar semangat juang yang dikemukakan Muhammad kepada para pasukannya." Muhammad mengatakan, "Aku heran kepada seorang panglima Khalid bin Walid yang gagah perkasa dan cerdas. Tapi, kenapa dia tidak paham dengan agama Allah yang aku bawa? Sekiranya Khalid bin Walid tahu dan paham dengan agama yang aku bawa, dia akan berjuang bersamaku, Muhammad. Khalid akan aku jadikan juru rundingku yang duduk bersanding di sampingku." Mendengar laporan mata-matanya tersebut, Khalid bin Walid menjadi risau. Hingga pada akhirnya, ia memutuskan untuk bertemu diam-diam dengan Nabi Muhammad dengan menyamar menggunakan topeng menutup wajahnya hingga tidak dikenali oleh siapapun. Khalid pun berangkat seorang diri dengan menunggang kuda dan menggunakan baju kebesarannya yang berhias emas serta mahkota bertahta berlian namun wajahnya ditutupi topeng. Di tengah perjalanan, Khalid bertemu dengan Bilal yang sedang berdakwah kepada para petani. Diam-diam, Khalid mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan oleh Bilal yang membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Khalid terperangah. Bagaimana mungkin seorang Bilal bin Rabah yang ia ketahui sebagai budak hitam dan buta huruf bisa berbicara seindah dan sehebat itu? Bahkan, kalimat tadi terdengar seperti sebuah syair yang indah di telinga Khalid. Saking terpukaunya, Khalid pun lengah. Gerak-gerik mencurigakan Khalid bin Walid diketahui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan lantang Ali berkata, "Hai penunggang kuda, bukalah topengmu agar aku bisa mengenalimu. Bila niatmu baik, aku akan layani dengan baik. Dan bila niat buruk, aku akan layani pula dengan buruk." Setelah itu dibukalah topeng, tampaklah wajah Khalid bin Walid, seorang panglima besar kaum kafir Quraisy yang berjaya di perang Uhud. Dengan tatapan mata yang penuh karismatik, Khalid berkata, "Aku kemari punya niat baik untuk bertemu Muhammad dan menyatakan diriku masuk Islam," kata Khalid bin Walid dengan tegas. Seketika, wajah Ali yang sempat tegang berubah menjadi berseri-seri. "Tunggulah kau di sini, Khalid. Saya akan sampaikan berita gembira ini kepada Rasulullah SAW," kata Ali bin Abi Thalib. Bergegas, Ali menemui Rasulullah SAW yang menyampaikan maksud kedatangan Khalid bin Walid. Mendengar berita yang disampaikan Ali, wajah Rasulullah pun ikut berseri-seri. Beliau pun langsung mengambil sorban hijau miliknya dan dibentangkan di tanah sebagai tanda penghormatan kepada Khalid bin Walid yang akan datang menemuinya. Setelah itu,
Rasulullah SAW menyuruh Ali untuk menjemput Khalid untuk menemuinya. Begitu Khalid datang, beliau langsung memeluknya. "Ya Rasulullah, tolong buat aku masuk Islam," kata Khalid bin Walid. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kalimat syahadat kepada Khalid. Maka Khalid bin Walid telah masuk agama Islam. Begitu selesai membaca syahadat, Khalid bin Walid menanggalkan mahkotanya yang bertahtakan intan dan diserahkan kepada Rasulullah. Begitu pula dengan bajunya yang berkancingkan emas diserahkan juga. Namun, begitu Khalid bin Walid akan mencopot pedangnya dan menyerahkannya kepada Rasulullah, Rasulullah melarangnya. "Jangan kau lepaskan pedang itu, Khalid, karena dengan pedang itu nanti kamu akan berjuang membela agama Allah bersamaku," kata Rasulullah SAW. "Ayah Khalid, Walid bin Mughirah dari Bani Makhzum adalah salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Dia orang yang kaya raya. Dia menghormati Ka'bah dengan perasaan yang sangat mendalam. Sekali 2 tahun, dialah yang menyediakan kain penutup Ka'bah. Pada masa ibadah haji, dia memberi makanan dengan cuma-cuma bagi semua orang yang datang berkumpul di Mina. Suku Bani Makhzum mempunyai tugas-tugas penting. Jika terjadi peperangan, merekalah yang mengurus kuda senjata dan tenaga tempur. Suku inilah yang mengumpulkan kuda dan senjata bagi prajurit-prajurit. Tidak ada cabang suku Quraisy lain yang lebih dibanggakan seperti Bani Makhzum. Ketika diadakan kepungan maut terhadap orang-orang Islam di lembah Abu Thalib, orang-orang Bani Makhzumlah yang pertama kali mengangkat suaranya menentang penghubungan itu. Ketika Khalid bin Walid masuk Islam, Rasulullah sangat bahagia karena Khalid mempunyai kemampuan berperang yang dapat membela panji-panji Islam dan meninggikan kalimatullah dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan, Khalid diangkat menjadi panglima perang dan menunjukkan hasil kemenangan atas segala upaya jihadnya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid ditunjuk menjadi panglima pasukan Islam sebanyak 46.000, menghadapi tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000. Dia sama sekali tidak gentar menghadapinya. Dia hanya khawatir tidak bisa mengendalikan hatinya karena pengangkatannya dalam perang yang dikenal dengan Perang Yarmuk itu. Dalam Perang Yarmuk, jumlah pasukan Islam tidak seimbang dengan pihak musuh yang berlipat-lipat. Ditambah lagi, pasukan Islam yang dipimpin Khalid tanpa persenjataan yang lengkap, tidak terlatih, dan rendah mutunya. Ini berbeda dengan angkatan perang Romawi yang bersenjata lengkap dan baik, terlatih dan jumlahnya lebih banyak. Bukan Khalid namanya, jika tidak mempunyai strategi perang. Dia membagi pasukan Islam menjadi 40 kontingen dari 46.000 pasukan Islam untuk memberi kesan seolah-olah pasukan Islam terkesan lebih besar dari musuh. Strategi Khalid ternyata sangat ampuh. Saat itu, taktik yang digunakan oleh Romawi, terutama di Arab Utara dan Selatan, ialah dengan membagi tentaranya menjadi 5 bagian: depan, belakang, kanan, kiri, dan tengah. Heraklius telah mengikat tentaranya dengan besi antara satu sama lain. Ini dilakukan agar mereka jangan sampai lari dari peperangan. Kegiatan Khalid bin Walid dalam memimpin pasukannya membuahkan hasil yang membuat hampir semua orang tercengang. Pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu berhasil memukul mundur tentara Romawi dan menaklukkan wilayah itu. Perang yang dipimpin Khalid lainnya adalah Perang Riddah, perang melawan orang-orang murtad. Perang Riddah ini terjadi karena suku-suku bangsa Arab tidak mau tunduk lagi kepada pemerintah Abu Bakar di Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat dengan Rasulullah dengan sendirinya batal setelah Rasulullah wafat. Oleh sebab itu, mereka menentang Abu Bakar karena sikap keras kepala dan penentangan mereka yang dapat membahayakan agama dan pemerintahan. Maka Abu Bakar mengutus Khalid bin Walid untuk menjadi jenderal pasukan perang Islam untuk melawan kaum murtad tersebut. Hasilnya, kemenangan ada di pihak Khalid. Masih pada pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid dikirim ke Irak dan dapat menguasai Al-Hirah pada 634 Masehi. Kemudian, Khalid bin Walid diperintahkan oleh Abu Bakar meninggalkan Irak untuk membantu pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid. Ada kisah yang menarik dari Khalid bin Walid. Pada saat Khalid bin Walid memasuki wilayah Persia, bertemu dengan Ratu Persia waktu itu. Sang ratu memegang racun yang paling dahsyat, paling kuat, paling berbahaya, dan dipastikan yang meminumnya akan mati di tempat. Khalid bin Walid bertanya, "Apa itu, wahai ratu?" Ratu itu pun menjawab, "Ini racun yang paling dahsyat, paling kuat, dan paling berbahaya di Persia. Tidak ada orang yang mencicipi kecuali dia akan mati." Khalid bin Walid tertawa mendengarnya, dan berkatalah dia, "Tidak ada kematian kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana racunnya? Biar aku minum." Berdoalah Khalid bin Walid, "Bismillah la yadurru syai'," yang artinya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kalau disebut racun apapun tidak akan berpengaruh. Setelah membaca doa tersebut, Khalid bin Walid meminum racun paling dahsyat, paling kuat, dan paling berbahaya itu sampai habis. Namun, apa yang terjadi? Khalid bin Walid tidak merasakan apapun.
dan tidak terjadi apapun terhadapnya. Atau Persia itu pun berkata, jika semua pasukan jenderal-jenderal muslim seperti orang ini, maka sudah tidak akan ada yang bisa menandingi di dunia ini. Kalau pada saat ini ada racun yang tingkat berbahayanya rendah, sepertinya tetap tidak akan ada yang mau meminumnya. Sebab ia tahu bahwa di mana-mana racun itu berbahaya. Namun, Khalid bin Walid membuktikan, jika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Dan kuatnya tubuh Khalid bin Walid bukan karena dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kisah Khalid bin Walid ini, kita sebagai manusia akhir zaman setidaknya belajar untuk meningkatkan keimanan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu ada di pihak kita. Dia memang sempurna di bidangnya. Ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Dia juga tidak sombong dan lapang dada walaupun dia berada dalam puncak popularitas. Hal ini tunjukkannya saat Khalifah Umar bin Khattab mencopot sementara waktu kepemimpinan Khalid bin Walid tanpa ada kesalahan apapun. Menariknya, ia menuntaskan perang dengan begitu sempurna. Setelah sukses, kepemimpinan pun ia serahkan kepada penggantinya, Abu Ubaidah bin Jarrah. Khalid tidak mempunyai obsesi dengan ketokohannya. Dia tidak menjadikan popularitas sebagai tujuan. Itu dianggapnya sebagai sebuah perjuangan dan semata-mata mengharapkan ridha Sang Maha Pencipta. Itulah yang ia katakan menanggapi pergantiannya. Saya berjuang untuk kejayaan Islam, bukan karena Umar. Jadi, dimanapun posisinya, selama masih bisa ikut berperang, Tamino Khalid tetap prima. Itulah nilai ikhlas yang ingin dipegang seorang sahabat Rasulullah seperti Khalid bin Walid. Hanya saja, suatu ketika Rasulullah kecewa berat dengan tindakan Khalid bin Walid. Antara kecelakaan yang berakibat menghilangkan nyawa umat Islam sendiri. Cerita tersebut bermula ketika Khalid bin Walid bersama pasukannya pergi ke Bani Jazimah untuk mengajak mereka masuk Islam. Masuklah agama Islam, perintah Khalid kepada mereka yang menyambutnya. Kami adalah kaum muslimin, sahut mereka. Letakkan senjata kalian dan turunlah. Instruksi Khalid lagi. Tidak, demi Allah. Karena setelah senjata diletakkan, pasti ada pembunuhan. Kami tidak bisa mempercayamu dan orang-orang yang bersamamu. Tidak ada perlindungan buat kalian, kecuali jika kalian mau turun. Khalid mengancam. Akhirnya, sebagian orang Bani Jazimah mengikuti perintah Khalid. Namun, sebagian lainnya membangkang. Mereka tercerai-berai. Khalid lantas bertanya, siapakah kalian? Kaum muslimin atau kaum kafir? Kami adalah kaum muslimin yang menjalankan sholat, membenarkan Muhammad, membangun masjid di tanah lapang kami, dan mengumandangkan azan di dalamnya. Jawab mereka. Dalam lafaz hadis, mereka tidak bisa mengucapkan aslamna. Kami sudah masuk Islam. Akhirnya mereka mengatakan, sabakna, kami telah berpindah agama. Maksudnya, berpindah dari agama lama ke Islam. Buat apa senjata yang kalian bawa? Tanya Khalid. Ada permusuhan antara kami dan sebuah kaum Arab. Oleh karena itu, kami khawatir. Kalian adalah mereka hingga kami pun membawa senjata. Jawab mereka. Letakkan senjata kalian, instruksi Khalid. Mereka pun menuruti perintah Khalid dan meletakkan senjata. Menyerahlah kalian semua sebagai tawanan, kata Khalid. Kemudian, Khalid menyuruh sebagian dari kaum untuk mengikat sebagian yang lain dan membagikan mereka kepada pasukannya. Pada waktu pagi buta, juru bicara Khalid berteriak, siapapun yang memiliki tawanan, bunuhlah ia. Banu Sulaim pun membunuh tawanan mereka. Namun, kaum Muhajirin dan Ansar menolak perintah ini. Mereka malah melepaskan para tawanan. Peristiwa yang terjadi di bawah kepemimpinan Khalid ini akhirnya sampai juga ke telinga Rasulullah. Beliau menumpahkan rasa kecewanya. Ya Allah, aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan Khalid. Nabi mengulang ucapan ini 2 kali. Secara sepintas, seolah tampak Khalid sebenarnya sedang menjalankan tugasnya sebagai komandan perang yang baik. Dia menerapkan protokol keamanan dengan melucuti senjata Bani Jazimah. Meskipun mereka sesungguhnya telah menjelaskan alasan kenapa mereka bersikukuh membawa senjata. Bani Jazimah sendiri sedang dalam suasana perang dengan kaum lain. Sehingga kedatangan Khalid pun dilihat dalam konteks politik pertempuran ini. Mereka tak percaya alias curiga dengan Khalid dan pasukannya. Kesalahan fatal Khalid adalah tidak teliti dengan jawaban sabakna. Ketika mereka ditanya status keislamannya. Mungkin ia mengira mereka keluar dari agama Islam. Padahal sebaliknya, sikap tergesa-gesa dan tidak hati-hati tersebut akhirnya memakan korban nyawa saudaranya sendiri. Khalid memilih buru-buru menghakimi lawan bicaranya sebagai kafir, ketimbang berhati-hati dan menghindari prasangka. Kecerobohannya membuatnya langsung menjadikan mereka tawanan. Celakanya, konsekuensi terburuk kemudian muncul. Pembantaian. Seandainya prinsip lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukuman dipegang kuat-kuat, mungkin Rasulullah tidak bakal menyesali tindakan sembrono sang pedang Allah itu. Ia adalah otak dibalik kemenangan pasukannya mengalahkan pasukan muslim dalam perang Uhud tahun 625 Masehi.
Kala itu, Khalid masih berada di barisan pasukan kafir Quraisy. Setelah memeluk Islam, ia menjadi pembela terdepan, sampai Nabi Muhammad SAW memberi julukan Saifullah, pedang Allah. Ia pun menjadi komando perang di barisan muslim yang memenangi berbagai pertempuran. Tugasnya di medan pertempuran terus berlanjut. Sewaktu Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Khalid termasuk komandan dari 11 komandan pasukan yang dikirim untuk memerangi pemberontakan kaum kafir dan mereka yang murtad, serta munculnya nabi-nabi palsu. Fase selanjutnya, Khalid menjadi komandan yang berhasil menaklukkan Irak dan Persia. Kala itu, kaum muslim menghadapi dua imperium besar, Persia dan Romawi Timur, Bizantium. Baru saja menaklukkan Irak dan Persia, panggilan dari Khalifah Abu Bakar diterimanya. Cepatlah kepada saudara-saudaramu di Syam. Khalid diperintahkan bergeser dari timur, Irak, menuju wilayah barat Syam, yang merupakan wilayah kekuasaan Romawi Timur. Sejumlah negeri pun sudah direbut dari tangan Romawi Timur. Pertempuran terhebat terjadi di Sungai Yarmuk, Suriah, sekitar tahun 636 Masehi, dinamakan Perang Yarmuk. Pasukan Muslim yang dipimpin Khalid bin Walid membuat pasukan Romawi Timur kocar-kacir. Kemenangan itu membuka jalan penaklukan wilayah Syam. Reputasi Khalid sebagai panglima perang bergaung kemana-mana. Namanya terus berkibar. Ia diulu-ulukan oleh pasukannya. Di pihak lain, ia ditakuti musuh-musuhnya. Di tengah kemasyhuran Khalid diterpa badai. Sejumlah isu ditujukan kepadanya. Antara lain kebijakan Khalid memberi infak 10.000 dirham kepada orang yang dianggap kuat, yaitu Al-Ash'ad bin Qais. Di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika diklarifikasi Khalifah Umar bin Khattab, Khalid mengatakan uang itu diambil dari rampasan perang yang merupakan bagian dirinya sekitar 60.000 dirham. Dari sisi harta, Khalid boleh dikatakan tak memiliki apa-apa. Buktinya, ketika wafat, Khalid hanya meninggalkan 1 ekor kuda, seorang budak, dan senjata saja. Tetapi kasus-kasus lama Khalid juga terus diungkit. Di tengah isu center tersebut, Umar kemudian mencopot Khalid dari posisi panglima perang. Padahal Khalid adalah paman Umar. Waktu kanak-kanak, mereka pernah bergulat. Khalid pernah mematahkan betis Umar. Setelah mencopot Khalid, Umar mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai panglima perang. Kalau jabatannya dicopot, Khalid tetap berperang dengan bersemangat. Umar kemudian memberi keterangan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abu Bakar. Ia lebih mengenal prajurit yang dipilihnya daripada aku. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid disebabkan suatu hal yang mencurigakan dari dirinya, murka atau ia berkhianat, tetapi orang-orang begitu banyak menyanjungnya dan terfitnah karena dirinya. Maka aku ingin memberitahukan kepada manusia bahwa Allah yang kuasa berbuat. Aku takut manusia terlalu bergantung padanya. Umar mencegah agar Khalid tidak dijadikan idola atau panutan yang disanjung dan dipatuhi berlebihan. Ini pelajaran penting untuk zaman sekarang, yang banyak mematuhi dan menyanjung idola, guru, politisi, atau pemimpin masing-masing. Hanya kepada Allah semua kepatuhan kita serahkan. Khalid bin Walid radhiyallahu an mencatatkan sejarah yang begitu luar biasa dalam menghadapi negara adidaya seperti Romawi di Syam dan Persia di Irak. Dan ia pula yang memerdekakan Damaskus. Panglima perang yang sibuk dengan jihadnya ini meriwayatkan 8 hadis dari Nabi SAW. Saat kematian hendak menjemputnya, ia berkata, aku telah turut serta dalam 100 peperangan, atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas luka pukulan pedang, pinjaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun lihatlah aku sekarang, akan wafat di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam wafat, sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut. Tidak ada suatu amalan yang lebih paling aku harapkan daripada la ilaha illallah. Dan aku terus menjaga kalimat tersebut, tidak berbuat syirik. Pada tanggal 18 Ramadan 21 Hijriah, Khalid bin Walid wafat. Umar bin Khattab sangat bersedih dengan kepergian sang pedang Allah. Ketika ada yang meminta Umar agar menenangkan wanita-wanita Quraisy yang menangis karena kepergian Khalid, Umar berkata, para wanita Quraisy tidak harus menangisi kepergian Abu Sulaiman, Khalid bin Walid. Setelah wafatnya, Khalid menerjemahkan senjata dan kuda tunggangannya untuk berjihad di jalan Allah. Khalid bin Walid pun akhirnya dipanggil oleh sang Khalid. Umar bin Khattab menangis, bukan karena menyesal telah mengganti Khalid, tapi ia sedih karena tidak sempat mengembalikan jabatan Khalid sebelum akhirnya sebenarnya Allah menepati posisi khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.